Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadila Triana. Dan hari ini saya akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia pada tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, sektor jasa keuangan memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, sektor ini menunjukkan berbagai perkembangan yang signifikan, baik dari sisi pasar modal, perbankan, industri keuangan non-bank, hingga kebijakan OJK yang diterapkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan edukasi keuangan masyarakat. Next, saya akan membahas tentang bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, pasar modal di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Jumlah investor yang mengalami peningkatan yang sangat cukup signifikan hingga mencapai 10,31 juta orang. Angka ini tentunya menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal semakin meningkat, baik dari kalangan milenial, pelajar, hingga masyarakat umum. Tidak hanya itu, ada 71 emiten baru yang tercatat dan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mempercayakan pendanaan usahanya melalui mekanisme pasar modal. Total dana yang berhasil dihimpun dari pasar modal mencapai 267,73 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar dan menjadi indikasi bahwa pasar modal kita tumbuh dengan sangat amat pesat. Namun demikian, indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat mengalami penurunan sebesar 4,09% year to date. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal seperti ketegangan global, kenaikan suku bunga, dan faktor lainnya. Tapi, secara keseluruhan, kondisi pasar modal tetap menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan stabil. Selanjutnya, kita lihat sektor perbankan. Pada tahun 2022, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,16% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini mencapai angka yang luar biasa, yaitu 6.347,4 triliun rupiah. Artinya, aktivitas penyaluran kredit dari perbankan kepada masyarakat dan pelaku usaha meningkat dengan cukup signifikan. Selain itu, dana pihak ketiga juga ikut tumbuh sebesar 8,78% menjadi 7.974 triliun rupiah. Dana pihak ketiga ini mencerminkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di dalam bank, baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Sementara itu, kredit restrukturisasi akibat pandemi COVID-19
mengalami penurunan dari 513,14 triliun menjadi 499,87 triliun atau sekitar 13,27 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik, sehingga tidak terlalu bergantung lagi pada skema rektorisasi kredit. Ini juga menjadi tanda bahwa pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Untuk industri non-keuangan, pendapatan premi asuransi mencapai 280,24 triliun, yang berarti naik 0,44% dari tahun sebelumnya. Walaupun kenaikannya tidak terlalu besar, namun tetap menunjukkan adanya pertumbuhan. Outstanding piutang pembiayaan juga meningkat menjadi 409,49 triliun, yang artinya naik 12,96%. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan di sektor non-bank tetap berjalan aktif dan memiliki permintaan yang cukup tinggi. Aset dana pensiun juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,06% mencapai 341,87 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan masa depan dan pensiun semakin baik. Selain itu, vintage peer-to-peer lending mengalami lonjakan yang sangat signifikan, mencapai 50,30 triliun atau naik sebesar 72,68%. Ini mencerminkan bahwa layanan keuangan berbasis digital semakin diminati oleh masyarakat karena kemudahan dan kecepatan prosesnya. Penting juga untuk dicatat bahwa indikator kesehatan sektor keuangan seperti Risk-Based Capital atau RBC dan gearing ratio perusahaan pembiayaan masih berada dalam batas aman. Bahkan non-performing financing atau NPF masih di kisaran 2,01% yang termasuk dalam batas wajar. Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerapkan berbagai kebijakan penting dalam rangka menjaga stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan relaksasi rektorisasi kredit, di mana kebijakan ini diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Tujuannya adalah untuk membantu para debitur yang masih terdampak pandemi agar tetap bisa melanjutkan kegiatan ekonominya tanpa tekanan cicilan yang berat. Selain itu, OJK juga melakukan penguatan infrastruktur. Hal ini mencangkup pengeluaran kebijakan baru yang berkaitan dengan ketahanan dan keamanan siber, khususnya untuk sektor perbankan dan layanan keuangan digital lainnya. Ini sangat penting, mengingat semakin tingginya transaksi digital yang harus dilindungi dari potensi serangan siber. OJK juga melakukan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor seperti asuransi, vintage, dan investasi. Contohnya dapat dilihat dari terbitnya regulasi seperti POJK nomor 11 tahun 2022 dan POJK nomor 23 tahun 2022 yang mengatur lebih lanjut perlindungan konsumen dan penguatan sistem keuangan. Dalam aspek penegakan hukum, OJK juga sangat aktif. Sepanjang tahun 2022, OJK mencatat telah melakukan 217 tindakan di pasar modal, 698 penindakan terhadap
terhadap pinjaman online ilegal serta menindak 106 entitas investasi ilegal dan 91 entitas gadai ilegal. Selain pengawasan dan regulasi, OJK juga gencar dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Pada tahun 2022, OJK melakukan 1.897 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh sekitar 9,1 juta peserta. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Indonesia. Mereka juga meluncurkan program Simolek Edutainment yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan cara menyenangkan. Langkah ini sangat patut diapresiasi karena edukasi keuangan sangat penting agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam mengelola dan memilih produk keuangan, serta terhindar dari penipuan keuangan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia selama tahun 2022 menunjukkan arah yang sangat positif meskipun masih diwarnai oleh tantangan pasca pandemi. Pasar modal tumbuh dengan meningkatnya jumlah investor dan emiten baru. Perbankan mengalami pertumbuhan kredit dan DPK, serta industri non-keuangan seperti asuransi, dana, pensiun, dan fintech turut mencatat peningkatan kinerja. OJK juga aktif dalam menetapkan berbagai kebijakan, termasuk perpanjangan restrukturisasi kredit dan pengawasan terhadap aktivitas ilegal. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia selama tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.